Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya yaitu Dimas Adi Saputra dengan NIM 042. Dan saya Arya Panunta Surya Buana dengan NIM 045. Saya Widya Widodo Kusuma dengan NIM 039. Saya Raka Maru Prastya dengan NIM 043. Saya Wirjamat Maula dengan NIM 49. Dan terakhir saya Marnovianto dengan NIM 041. Baik, kali ini kita akan melakukan praktek tentang komponen pada EMS dan temperatur sensor, dan yang terakhir yaitu throttle position sensor. Nah, Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan komponen EMS pada mobil Avanza dengan mesin K3. Ini dia guys mesinnya, mobilnya ya. Komponen yang pertama yaitu ECM. ECM itu berada di kabin mobil ya guys. Nah, yaitu di bangku penumpang sebelah kiri di bawah sini. Nah, ini dia. Fungsi dari ECM tersebut adalah digunakan sebagai kontrol dalam mesin mobil. Jadi untuk ECM itu seperti komputer yang mengatur kinerja mobil supaya lebih optimal. Ini terdapat sensor O2 yang terdapat di mesin Avanza, yaitu yang sebelah sini. Nah, ini dia ya. Ini adalah sensor O2. Fungsi dari sensor O2 sendiri yaitu untuk mendeteksi kandungan oksigen yang ada pada sisa bahan bakar untuk mengontrol perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya sensor CKP atau crank position sensor. Untuk sensor crank position sensor itu ada di bagian bawah ya, dekat crank itu. Sepertinya kita kesulitan untuk melihat ya. Kita akan melihatnya pada engine stand. Baik, untuk sensor CKP yaitu ada di ini ya guys. Ini adalah sensor CKP atau crank position sensor. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mendeteksi posisi crankshaft, untuk guna mendeteksi posisi piston. Jadi untuk mendeteksi piston itu apakah pada TMA atau TMB begitu. Nah, selanjutnya CMP atau crank position sensor di sebelah sini guys. Nah, ini dia. Nih. Nah, itu adalah crank position sensor. Camshaft position sensor berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft, untuk mendeteksi apakah piston tersebut dalam top 1 atau top 4 begitu guys. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengenalkan tentang komponen sistem sensor pada Avanza yang bernama MAP, yaitu Manifold Absolute Pressure, yang terletak di kiri filter box udara. Nah, ini MAP ini berfungsi untuk mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil Avanza ini tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenalkan lagi komponen sensor pada Avanza K3, yaitu bernama OCV atau Oil Control Valve. Oil Control Valve terletak pada bagian depan silinder. Ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran fluida yang ditampung oleh sistem perapian mesin mobil. Dan
Avanza lagi mempunyai banyak sensor. Selanjutnya ada sensor TPS. TPS berada di filter mobil, lalu di bawahnya. Nah, di sini ada 3 kabel. Nah, ini berfungsi untuk TPS mengetahui besaran sudut buka di bagian throttle valve. Di TPS ini menggunakan variable resistor untuk medianya agar dapat menghasilkan besaran tegangan sesuai dengan throttle valve yang dibutuhkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan beberapa sensor lagi. Di sini ada sensor yang besar. Di sini bernama ISC. ISC adalah Idle Speed Control Valve. Nah, terletak di sini. Komponen ini merupakan sensor yang akan berfungsi untuk mengatur volume udara yang masuk ke mesin saat idle atau langsam dengan cara bypass katup gas pada saat kondisi tertutup, atau dengan kata lain istilah pengatup putaran mesin saat stasioner atau idle. Nah, untuk selanjutnya ada sensor VSV atau vacuum switching valve yang terletak di kiri filter. Nah, VSV ini merupakan komponen aktuator yang berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui krokel kanister dan disalurkan ke dalam mesin melalui throttle body, atau uap mesin tangki tersebut akan terbakar di dalam mesin menggunakan katup VSV. Baik, di sini Baik, di sini saya akan menggunakan komponen IATS. IATS adalah air temperature sensor. Berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk ke manifold. Tempatnya di filter udara. Yang ini bisa bebas. Nah, bentuknya seperti ini. Terus apa nih? Terus Ya, itu tadi adalah sensor EMS pada mesin mobil Avanza K3. Sekian dari kami. Baik, kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang komponen atau sensor-sensor yang ada di mobil Nissan Juke ini. Mari kita lihat. Untuk yang pertama yaitu ada MAF sensor. Ini untuk MAF sensornya terletak di dekat dengan filter udara. Ini filter udara. Nah, untuk fungsinya itu apa ya, Mas Arya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Fungsinya sensor itu berguna menghitung massa udara yang masuk ke intake manifold melalui aliran udara yang masuk. Sensor pada mobil ini kadang juga disebut dengan airflow meter. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada sensor ini, yaitu namanya sensor temperatur sensor ini ya. Untuk fungsinya itu apa ya, Mas Arya? Baik, untuk fungsi water temperature sensor itu digunakan untuk mengukur suhu air pendingin, dan sensor ini juga berfungsi untuk menjaga agar suhu air pendingin tetap sesuai, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Tujuannya yaitu agar suhu mesin tetap terjaga. Kebanyakan mesin mobil memiliki 2 WTS. Sensor pertama terletak pada sebelum radiator dan sensor kedua terletak setelah radiator. Baik, untuk sensor selanjutnya yaitu TPS atau throttle temperature sensor. Nah, untuk letaknya itu ada di sini ya, di throttle body. Nah, untuk fungsinya itu apa ya, Mas Arya? Baik, untuk fungsinya TPS itu digunakan untuk mengukur sudut bukaan katup gas. Sensor ini umum ditemukan pada mobil yang mengusung teknologi electric fuel injection. Data dari TPS kemudian akan digunakan untuk menentukan seberapa banyak bahan bakar yang harus dimasukkan ke dalam mesin. Begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu sensor apa ya, camshaft. Di Nissan Juke itu ada 2. Nah, untuk yang punya apa ya, Mas Arya?
Baik, pada mobil ini terdapat sensor CSP atau Sensor Position Sensor bertipe Hall, dan ini saya bahas fungsinya terlebih dahulu. Fungsi dari CSP tersebut digunakan untuk mengetahui posisi top silinder. Apa itu top? Top adalah posisi saat position berada pada waktu kompresi. Data dari posisi akan digunakan untuk mengatur landing sensor dari sistem pengambilan mesin. Selain itu juga untuk menentukan waktu terjadinya penyemprotan dan pengalian pada setiap ruang bakar mesin secara bersamaan. Bagian yang pertama yaitu proteksi atau cincin airport, kemudian ada sensor position atau CKP tersebut untuk kabel terdapat 4 bagian utama. Ini bahan semikonductor dan beton, magnet permanen, cuma sensor dan konektor kabel yang terdiri dari kabel ground, kabel sinyal sensor, dan kabel tegangan. Kemudian ada komputer mesin atau yang dikenal dengan nama ECU. Baik, untuk selanjutnya sensor selanjutnya yaitu impact cover. Nah itu ini dia sensornya ini ya, letaknya itu di atas dinamo starter, dinamo pengisian. Nah ini namanya, nah ini sensornya itu di sini. Ya. Untuk fungsinya itu apa ya Mas Arya? Baik, untuk fungsi dari impact valve yaitu fungsinya komponen ini adalah mengatur masuknya bahan bakar serta campuran udara di pembakaran mesin agar bahan bakar serta campuran udara sesuai kadar yang diperlukan mesin saat proses pembakaran. Intake mempunyai ukuran diameter yang besar bila dibandingkan dengan exhaust valve, sehingga bisa mengoptimalkan pendistribusian bahan bakar di pembakaran mesin. Ini tadi untuk komponen sensor-sensornya ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya yaitu ada ECU, jadi untuk kontrol modul. Nah untuk letaknya itu di depan kaki gitu, di Nissan Juke ini ya. Nah, untuk fungsinya itu apa ya Mas Arya? Untuk fungsi dari ECU tersebut, ECU adalah satu komponen yang menjadi jalan atau sirkuit elektronik dan mampu mengendalikan aktuator untuk menggantikan sistem mekanis. Unit kontrol elektrik pada mobil ini memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengaturan penggunaan suplai bahan bakar. Yang tadi adalah komponen sensor yang ada di mobil Nissan Juke. Nah dan kali sekian, dan ada masalah mohon maaf. Masuk. Ya, di sini kami berdua akan menjelaskan dan menunjukkan letak-letak sensor yang ada pada mobil Bimot. Ya, yang pertama itu ada ECU atau PCM yang terletak di dalam. Di sini ya, di sini ada ECU yang berbentuk kotak. ECU di sini berfungsi untuk mengontrol beberapa aspek pada mesin. Ada mesin. ECU menentukan jumlah bensin, waktu pengapian, dan beberapa parameter lain yang dimonitor oleh sensor yang ada di mesin yang memberikan sinyal berupa besaran arus atau resistensi. Letaknya kurang lebih di bawah type mobil. Selanjutnya saya akan menunjukkan sensor WTS, IATS, karena berhubung di mesin rada susah untuk di shoot gambarnya, kita akan menuju stand ya.
Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan sensor WTS atau water temperature sensor yang terletak di dekat mesin. Water temperature sensor sendiri berfungsi untuk menghitung temperatur air pendingin yang bersirkulasi di dalam mesin. Letaknya di dekat transmisi. Yaitu sensor IATS, intake air temperature sensor. Terletaknya di dekat belalai gading. IATS sendiri berfungsi untuk menghitung temperatur udara yang masuk. Letaknya itu di dekat belalai gajah atau intake. Oke, selanjutnya sensor-sensor akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Firza Ahmad Maulana. Kemudian saya akan melanjutkan posisi sensor pada TPS, yaitu throttle position sensor. Adalah sensor yang digunakan untuk memonitor posisi throttle pada mesin. Sensor ini biasanya berbentuk Oh, alah, salah. Kemudian saya akan melanjutkan posisi letak sensor TPS pada mobil timur, yaitu sebelah sini. TPS throttle position sensor adalah sensor yang digunakan untuk memonitor posisi throttle pada mesin. Sensor ini biasanya berbentuk potensiometer yang berubah buah nilai resistansinya sesuai dengan posisi daripada flap. Sinyal yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke ECU sebagai input untuk mengontrol waktu pengapian dan waktu injeksi. Biasanya terletak pada throttle body bagian bawah butterfly, sehingga dapat secara langsung memonitor posisi tekan dari flap tersebut. Ini adalah map sensor, manifold absolute pressure. Letaknya di sebelah sini. Adalah sensor yang menghasilkan informasi tekanan secara instan yang digunakan untuk menghitung kepadatan udara dan menentukan air mass flow rate yang kemudian digunakan ECU untuk menghitung jumlah aliran bahan bakar yang sesuai. Data-data lain yang diperlukan untuk kendaraan yang menggunakan map sistem adalah speed, speed, putaran mesin, dan temperatur udara. Letaknya di atas pipa AC atau di ruang mesin berbentuk kotak hitam berupa sebesar korek api. Kemudian kita beralih geser ke kiri sedikit, yaitu ISC, itu speed control. Adalah part yang letaknya sebelah sini. Adalah part yang berfungsi untuk menjaga idle atau putaran mesin pada saat beban lain menyala seperti AC dan power steering. Berfungsi juga sebagai automatic stop pada saat mesin dingin. Pada timur karburator atau SOHC, alat yang kurang lebih berfungsi sama dikenal dengan nama vacuum triple arc. Sekian dari kami berdua tentang penjelasan sensor dan letak serta fungsinya. Kemudian kita akan berlanjut ke praktek yang selanjutnya. Kali ini kita akan mengukur sensor temperatur. Nah, untuk sensornya seperti ini ya teman-teman. Untuk pengukuran yang pertama yaitu saat suhu di ruangan atau suhu di luar itu kisaran berada di 30 derajat. Kita cek dulu menggunakan multimeter, standarnya dicek kali 1 kilo. Untuk sebelum kita melakukan pengecekan kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Oke, sudah sesuai. Terus kita ukur untuk suhu ruangan dulu sekitar kurang lebih 30 derajat. Kita ukur untuk tahanannya yaitu berapa, 1200 ohm. Untuk selanjutnya kita akan memanaskan sensor temperatur ini di suhu 40 derajat. Ini tadi udah direbus, udah panas, kita depan dulu. Kita ukur pakai termometer untuk mengetahui derajatnya berapa. Wah, ini untuk suhu kita udah 45 derajat ya. Kita ukur untuk di panas 35 derajat ada berapa di TDE. Untuk pengukuran selanjutnya yaitu di suhu 40 derajat
Untuk pengukurannya ini menunjukkan 1300 ohm untuk suhu 40 derajat. Nah, untuk selanjutnya kita panaskan lagi. Oke, selanjutnya di suhu 50 derajat kita akan mengukur tahanan dari sensor temperatur ini. Ya, sensor temperatur menunjukkan di angka sekitaran 900 ohm. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengukuran di suhu 60 derajat untuk pengukuran sensor temperatur. Oke, kali ini kita juga masih menggunakan multimeter dengan satuan ohm. Untuk hasilnya yaitu kurang lebih di angka 6 kali 100 berarti di 600 ohm. Baik, untuk pengukuran selanjutnya yaitu di suhu 70 derajat. Kok kenapa itu hari ya? Ada mesinnya. Ini Untuk kita ukur di angka 5, kita sesuaikan dengan angka kali 100 berarti 500 ohm. Untuk suhu di 70 derajat terdapat 500 ohm. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengukuran di suhu 80 derajat. Oke, untuk hasil dari pengukurannya yaitu untuk dananya terukur di angka 4 kita kalikan dengan angka 100 berarti 400 untuk suhu di 80 derajat. Untuk selanjutnya kita nunggu untuk 90 derajat, kita menunggu panas terlebih dahulu. Kita menunjukkan angka 90 derajat Celcius. Untuk itu kita coba ukur lagi untuk temperatur sensornya. Nah, untuk masih menggunakan skala ohm ya teman-teman. Untuk ini menunjukkan di angka 3 kita kalikan dengan angka 100 berarti 300 ohm. Baik, itu tadi adalah pengukuran dari water temperatur sensor sampai di angka 90 derajat. Untuk kesimpulannya yaitu semakin tinggi suhu air maka resistansi sensor semakin kecil dan sebaliknya. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran terhadap sensor udara atau IATS, intake air temperature sensor. Pertama dengan suhu ruang ya. Dengan multimeter yang sudah dikalibrasi menunjukkan angka 19 dikali 100 menjadi 1900 ohm. Untuk keadaan posisi suhu sama dengan tempat atau dengan lokasi. Selanjutnya pengukuran di 40 derajat Celcius. Balik-balik kan. Multimeter menunjukkan angka sebesar 1700 ohm. Selanjutnya pengukuran di 50 derajat Celcius, multimeter menunjukkan angka sebesar 1600 dengan perkalian 100 di sini ya, multimeternya, selektornya. Selanjutnya pengukuran pada 60 derajat Celcius untuk sensor air atau sensor air, sensor udara di multimeter menunjukkan angka 1500 ohm dengan selektor 100. Kesimpulan dari praktek ini, semakin besar suhu maka akan semakin kecil resistansi atau tahanan pada sensor yang dihasilkan oleh sensor. Baik, kali ini kita akan melakukan ujian di TPS untuk throttle position sensor yang berada di mobil Avanza K3. Untuk pengecekan itu untuk sensornya yang akan kita cek. Sekarang kita akan mencari terminal besi pada TPS.
Untuk kabel plus dari multimeter kita masukkan ke sini ya. Lalu yang kabel minusnya kita taruh di bodi. Nah, jika pada multimeter menunjukkan angka 5 volt berarti itu adalah yang terminal VC-nya. Nah, ini tadi menunjukkan 5 volt berarti sekarang kita cari untuk terminal E2. Nah, untuk terminal E2 itu cara mencarinya tadi kan sudah ada terminal VC, kita masukkan kabel plus multimeter ke terminal VC lalu kita cari groundnya. Nah, ini dia untuk groundnya. Jadi jika di multimeter terbaca 5 volt berarti ini adalah groundnya. Nah, untuk yang terakhir ini berarti ada terminal VTA-nya. Baik, kali ini kita akan mengukur tegangan output UPS antara terminal VTA dan E2. Ya, baik, untuk kabel plus itu kita masukkan ke terminal VTA ya. Ini di dalam posisi on. Ya. Kunci kontak dalam posisi on ya, guys. Kita lihat pada posisi sudut terbuka total 10 derajat. Ini kurang lebih pada 10 derajat. Menunjukkan di 1,2 volt. Untuk selanjutnya yaitu sisi 20 derajat. 20 derajat di angka 1,4 volt. Untuk selanjutnya ada di 30 derajat. 30 derajat berada di 2,1 volt. Untuk selanjutnya di 40 derajat. 40 derajat ada di 2,3. Selanjutnya di yang 50 berada di 3 derajat. 3 volt. 3 volt. Ya, 3 volt. 3 volt. Selanjutnya di 60 derajat ada 3,2. Untuk di 70 derajat sekitar 3,6. 80 derajat berada di 3,8. 80 derajat berada di 4 volt. Untuk 90 derajat berada di 4,2 volt. Nah, itu tadi adalah pengecekan tegangan output TPS pada terminal VTA dan E2 dalam kondisi mobil on. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.